Pernahkah kamu merasa yakin sekali bahwa kamu benar, lalu ternyata salah besar? Mungkin kamu pernah berdebat di media sosial dengan penuh keyakinan, menuduh orang lain bodoh, hanya untuk akhirnya menemukan fakta yang memalukan. Atau kamu pernah membeli sesuatu karena semua orang bilang bagus, padahal ternyata tidak berguna sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah kita terlalu ceroboh? Apakah kita kurang cerdas? Tidak juga. Masalahnya sederhana tapi berbahaya. Otak manusia tidak diciptakan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk bertahan hidup. Otak kita bekerja dengan shortcut mental, ilusi logika, dan bias-bias tak kasat mata. Kita merasa rasional, padahal sebagian besar keputusan kita adalah hasil insting cepat yang jarang kita periksa ulang. Inilah yang membuat manusia sering terjebak pada keyakinan keliru. Dari mitos kesehatan, teori konspirasi, sampai rasa percaya diri palsu bahwa kita lebih tahu dibanding semua orang. Video ini akan membongkar rahasia kotor pikiran kita sendiri, bagaimana bias kognitif bekerja, bagaimana ilusi kompetensi mempermalukan kita, dan bagaimana kebiasaan berpikir otomatis membuat kita percaya pada hal yang salah, bahkan saat buktinya sudah jelas di depan mata. Kalau kamu pernah bertanya, kenapa orang lain, dan saya sendiri, sering begitu yakin pada hal salah? Jawabannya ada di sini. Bab 1, otak yang tidak sempurna. Mengapa kita mudah tertipu? Bayangkan kamu berdiri di tepi hutan ribuan tahun lalu. Ada suara ranting patah di semak. Otakmu hanya punya sepersekian detik untuk menafsirkan, bahaya atau bukan. Jika kamu salah menilai, kamu bisa mati diterkam hewan. Maka otak manusia berevolusi bukan untuk akurasi sempurna, melainkan untuk mengambil keputusan cepat dengan informasi seadanya. Inilah awal dari semua bias dan ilusi logika. Otak kita adalah mesin yang luar biasa, tapi tidak dibuat untuk jadi peneliti objektif. Otak lebih mirip detektor ancaman yang haus kepastian dan alergi ketidakjelasan. Ilusi ketepatan persepsi manusia cenderung percaya apa yang dia lihat dan rasakan itu benar. Padahal, persepsi kita dibangun oleh pengalaman masa lalu, emosi saat itu, ekspektasi yang tak disadari. Contoh sederhana, ketika seseorang menatapmu lama, kamu bisa merasa dia marah, padahal mungkin dia hanya melamun. Pikiran kita mengisi celah informasi dengan asumsi, dan seringkali salah. Psikologi kognitif menyebut fenomena ini top-down processing. Otak menafsirkan dunia bukan hanya dari data baru, tapi juga dari pola lama yang sudah terekam. Kita tidak melihat realitas apa adanya, kita melihat realitas yang sudah difilter oleh keyakinan lama. Otak yang haus cerita. Otak manusia benci ketidakpastian. Saat informasi kurang, otak menciptakan narasi agar semuanya terasa masuk akal. Inilah mengapa kita mudah percaya teori konspirasi. Cerita sederhana terasa lebih nyaman daripada realitas yang rumit. Misalnya, lebih mudah percaya virus diciptakan untuk bisnis vaksin, ketimbang menerima kenyataan bahwa penyakit bisa muncul secara alami. Lebih mudah percaya dia jahat sejak dulu, daripada mempertimbangkan faktor situasional yang kompleks. Kemampuan otak menciptakan narasi ini dulu menyelamatkan nenek moyang kita. Tapi di zaman modern, kemampuan ini sering menjadi jebakan keyakinan palsu. Evolusi cepat, otak lambat. Dalam 200.000 tahun sejarah manusia, teknologi dan informasi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan otak memprosesnya. Otak kita masih bekerja dengan mekanisme lama, menggeneralisasi, menyederhanakan, mencari pola. Itulah mengapa kita mudah tertipu hoaks, gampang terpancing clickbait, sering merasa paling benar. Neuroscience menemukan bahwa bagian otak yang memproses keputusan cepat, amigdala dan sistem limbik, lebih dominan dalam situasi penuh emosi. Sementara bagian yang lebih rasional, prefrontal cortex, butuh lebih banyak waktu dan energi. Akibatnya, kita sering bereaksi dulu sebelum berpikir jernih. Contoh sehari-hari, coba ingat satu keputusan yang pernah kamu yakini 100% benar, tapi ternyata keliru. Bisa jadi, kamu yakin seseorang berniat buruk padamu, padahal tidak. Kamu menuduh orang lain salah informasi, padahal justru kamu yang keliru. Kamu membeli sesuatu karena testimoni bombastis,
lalu menyesal. Kejadian kecil ini bukan bukti kamu bodoh. Itu bukti otak manusia didesain untuk efisiensi, bukan akurasi. Memahami bahwa otak kita tidak sempurna bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk membangun kerendahan hati intelektual. Sadar bahwa setiap keyakinan perlu diuji ulang, bukan hanya dipegang erat. Bab 2. Bias kognitif. Perangkap pikiran yang tak disadari. Pernahkah kamu menolak pendapat orang hanya karena berbeda dengan keyakinanmu? Atau merasa yakin akan sesuatu karena terdengar familiar? Itulah bias kognitif bekerja diam-diam, mengendalikan cara kita berpikir, menilai, dan memutuskan. Bias kognitif adalah pola penyimpangan sistematis dalam proses berpikir yang membuat kita menyimpulkan sesuatu dengan cara yang tidak objektif. Bias ini bukan tanda kebodohan, melainkan efisiensi mental yang disederhanakan otak agar tidak kelelahan memproses informasi. Mengapa bias itu ada? Setiap hari otak memproses jutaan rangsangan sensorik. Untuk mencegah kelebihan beban, otak memakai shortcut berpikir, heuristik. Heuristik memang membantu mengambil keputusan cepat, tapi juga membuka pintu kesalahan sistematis. Kita tidak sadar. Kita merasa masuk akal. Padahal yang terjadi seringkali hanya bias yang mendistorsi persepsi. Bias konfirmasi, confirmation bias. Bias konfirmasi adalah kecenderungan hanya mencari, mengingat, dan menilai informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini. Informasi yang bertentangan diabaikan atau dianggap salah. Misalnya, kamu percaya diet tertentu paling sehat. Kamu hanya membaca artikel yang mendukung diet itu dan menolak riset lain. Kamu yakin seseorang tidak bisa dipercaya. Maka semua tindakannya ditafsirkan sebagai bukti keburukannya. Studi klasik di Stanford menunjukkan orang yang sudah memiliki keyakinan kuat akan semakin ekstrim setelah membaca informasi campuran, karena hanya memproses yang cocok dengan pikirannya. Bias ketersediaan, availability bias. Bias ketersediaan membuat kita melebih-lebihkan kemungkinan suatu peristiwa hanya karena contoh-contohnya mudah diingat. Contoh, setelah membaca berita kecelakaan pesawat, banyak orang takut naik pesawat, padahal risikonya sangat kecil. Mendengar kabar tentang satu kasus penipuan, kamu langsung berpikir semua bisnis daring tidak aman. Otak kita menganggap informasi yang mudah muncul di ingatan berarti lebih umum terjadi. Padahal tidak selalu demikian. Bias kesalahan atribusi, fundamental attribution error. Saat orang lain berbuat salah, kita menyalahkan sifat atau karakternya. Tapi saat diri sendiri berbuat salah, kita menyalahkan situasi. Contoh, ketika orang lain terlambat, kita berkata, dia tidak disiplin. Ketika kita terlambat, kita berkata, lalu lintas macet. Bias ini membuat kita sering menghakimi tanpa mempertimbangkan konteks. Efek halo. Halo efek. Efek halo terjadi saat kita menilai seseorang secara keseluruhan hanya berdasarkan satu kesan positif. Contoh, seseorang yang tampil rapi dan percaya diri dianggap cerdas, padahal belum tentu. Publik figur yang dikenal dermawan dianggap ahli dalam semua bidang. Sebaliknya, Horn efek membuat satu kesan negatif menodai seluruh penilaian kita. Efek keyakinan diri berlebihan, overconfidence bias. Manusia sering melebih-lebihkan akurasi pengetahuannya. Kita merasa sangat yakin, padahal bukti yang kita miliki lemah. Riset menunjukkan trader saham yang paling percaya diri justru lebih sering rugi, karena terlalu yakin pada prediksi mereka. Mengapa bias sulit disadari? Karena bias terasa seperti kebenaran alami. Bias tidak datang dengan peringatan. Mereka muncul dalam bentuk intuisi yang terdengar meyakinkan. Saya tahu ini benar. Saya merasa ini pasti terjadi. Semua orang juga berpikir sama. Kita jarang bertanya, apa alasanku percaya ini? Atau, bukti apa yang mendukung keyakinan ini? Bias kognitif adalah harga yang harus kita bayar demi efisiensi berpikir. Tapi jika tidak kita sadari, bias akan mengendalikan hidup, keputusan, bahkan identitas kita. Bab 3. Efek Dunning-Kruger. Ketika kita merasa lebih pintar dari yang sebenarnya, bayangkan seseorang baru belajar main gitar seminggu.
Dia mengunggah videonya di media sosial sambil menulis, "Tidak ada yang bisa menandingi saya." Atau seorang yang baru membaca satu artikel kesehatan, lalu mengklaim lebih tahu daripada dokter. Fenomena ini bukan hanya ego. Ini adalah efek Dunning-Kruger, ilusi psikologis yang membuat orang dengan sedikit pengetahuan merasa paling tahu. Apa itu efek Dunning-Kruger? Pada 1999, dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, melakukan penelitian di Cornell University. Mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan: semakin rendah kompetensi seseorang dalam suatu bidang, semakin besar kemungkinan dia melebih-lebihkan kemampuannya. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli justru lebih cenderung meragukan diri. Mereka sadar betapa luas bidang yang belum mereka kuasai. Hasil riset ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada dua masalah besar dalam pikiran manusia. 1. Ketidakmampuan metakognitif. Orang yang tidak kompeten seringkali tidak punya kemampuan untuk menilai seberapa tidak kompetennya mereka. Artinya, ketidaktahuan membuat seseorang juga tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. 2. Kesulitan membandingkan. Kita jarang punya ukuran objektif untuk menilai kemampuan sendiri. Biasanya kita hanya membandingkan dengan segelintir contoh yang kebetulan lebih buruk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, media sosial. Orang dengan pengetahuan sangat terbatas merasa paling lantang menyalahkan ahli, karena mereka hanya paham secuil informasi yang terdengar meyakinkan. Tempat kerja pegawai yang kinerjanya biasa saja sering merasa sudah paling paham sistem, sementara yang bekerja dengan cermat justru lebih rendah hati. Investasi dan trading pemula sering merasa sudah menguasai market setelah 1-2 kali untung, lalu membuat keputusan sembrono. Ilusi kompetensi. Efek Dunning-Kruger juga berhubungan dengan overconfidence bias, yaitu kecenderungan melebih-lebihkan ketepatan prediksi sendiri. Contohnya, "Saya 90% yakin ini keputusan benar." Padahal faktanya, akurasi sebenarnya hanya sekitar 50%. Orang lain cuma tidak mengerti. Saya paling tahu. Semakin sedikit kita tahu, semakin kita tidak sadar bahwa kita melewatkan banyak sudut pandang. Sisi berbahaya efek ini. Efek Dunning-Kruger bisa berbahaya ketika orang tidak mau belajar lebih dalam karena merasa sudah cukup tahu. Orang menolak kritik yang sebenarnya valid. Keputusan penting dibuat berdasarkan ilusi pengetahuan. Dalam dunia medis, hukum, dan keuangan, efek ini bisa menimbulkan kerugian besar atau bahkan tragedi. Ketika para ahli meragukan diri menariknya, orang yang kompeten justru cenderung meremehkan diri. Karena mereka sudah terpapar kompleksitas bidang itu, mereka lebih sadar akan keterbatasan. Ini disebut impostor syndrome. Perasaan palsu, meskipun punya kompetensi tinggi. Ironis, yang paling tahu sering meragukan diri, yang paling minim pengetahuan sering merasa paling hebat. Bagaimana kita bisa lebih waspada? Langkah pertama adalah mengakui bahwa kita semua rentan terjebak efek ini. Tidak ada yang kebal, termasuk orang cerdas sekalipun. Langkah kedua, biasakan bertanya, apakah saya benar-benar memahami ini, atau hanya merasa paham? Apa yang belum saya ketahui? Apakah ada orang lain yang lebih berpengalaman yang bisa saya dengar? Kehati-hatian intelektual lebih berharga daripada rasa percaya diri palsu. Efek Dunning-Kruger adalah pengingat bahwa keyakinan tidak sama dengan kebenaran. Semakin kita merasa paling paham, semakin penting untuk berhenti sejenak dan mempertanyakan diri. Bab 4. Ilusi kontrol dan pola pikir mitos. Bayangkan seseorang yang mengetuk meja 3 kali agar pekerjaannya lancar. Atau seseorang yang memakai baju keberuntungan saat ujian. Apakah itu logis? Tidak sepenuhnya, tapi pola pikir seperti ini disebut ilusi kontrol, sangat umum. Manusia cenderung mencari makna dan pola bahkan pada kejadian acak. Saat kita merasa tidak berdaya, otak lebih suka percaya ada cara rahasia untuk mempengaruhi hasil, meskipun itu hanya sugesti. Apa itu ilusi kontrol? Ilusi kontrol adalah keyakinan bahwa kita memiliki pengaruh terhadap sesuatu yang sepenuhnya ditentukan faktor eksternal atau kebetulan. Fenomena ini pertama kali dikaji oleh psikolog Ellen Langer pada 1970-an. Dalam penelitiannya,
Orang yang dilempar dadu sering merasa bisa mengatur hasil dengan cara menggenggam lebih erat atau melempar lebih kencang. Padahal itu tidak mempengaruhi peluang sama sekali. Ilusi ini tidak hanya terjadi pada perjudian, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Mengapa otak menciptakan ilusi ini? Manusia tidak nyaman dengan ketidakpastian. Kehidupan penuh hal yang tak bisa diprediksi. Penyakit, kecelakaan, kegagalan. Agar merasa lebih aman, otak menciptakan narasi bahwa kita punya kendali. Inilah beberapa alasan psikologisnya. Mengurangi cemas, rasa kontrol palsu membuat kita lebih tenang. Mempertahankan harga diri. Jika hasil buruk, kita lebih mudah menyalahkan kurangnya usaha, bukan menerima bahwa sebagian hidup memang di luar kuasa. Kebutuhan makna. Otak lebih suka ada alasan daripada menerima bahwa banyak hal terjadi secara acak. Pola pikir mitos. Ketika kebetulan jadi cerita ilusi kontrol sering bercampur dengan pola pikir mitos, keyakinan bahwa peristiwa acak berkaitan dengan perilaku kita. Contoh sehari-hari. Membawa jimat keberuntungan supaya rezeki lancar. Takut keluar rumah saat tanggal tertentu karena dianggap sial. Percaya ritual kecil bisa menetralisir energi buruk. Dalam budaya kolektif, mitos ini menjadi tradisi yang sulit ditinggalkan. Sebagian memang punya fungsi sosial, mempersatukan kelompok, tapi secara logis sering tidak relevan. Efek positif dan negatif meskipun tidak rasional, ilusi kontrol kadang punya manfaat psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang percaya mereka punya kendali atas proses penyembuhan sering lebih gigih menjalani perawatan. Namun, ada sisi gelap. Orang menjadi enggan menerima fakta. Ilusi kontrol membuat seseorang menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ini pasti salah saya. Bisa membuka celah manipulasi, misalnya penipuan jimat, dukun palsu, praktik pseudoscience. Contoh ilusi kontrol di dunia modern, investor yang percaya feeling-nya akan selalu tepat membaca pasar. Pemain judi yang merasa ritual tertentu akan membuatnya menang. Orang yang membeli produk kesehatan hanya karena klaim bombastis mampu menyembuhkan segalanya. Kesamaan semua contoh ini, keyakinan palsu bahwa kita bisa mengendalikan hasil acak. Bagaimana mengenali ilusi kontrol? 1. Tanyakan bukti objektif. Apa yang mendukung klaim ini selain keyakinan saya? 2. Akui ketidakpastian, tidak semua hal bisa dikontrol, dan itu tidak membuat kita lemah. 3. Bedakan antara usaha realistis dan ritual tak berdasar. Belajar dan persiapan adalah kontrol nyata. Mengetuk meja bukan. Ilusi kontrol lahir dari kebutuhan manusia untuk merasa aman, tapi tanpa kesadaran, ia menjadi jebakan keyakinan palsu, membuat kita menggantungkan hidup pada mitos, bukan pada upaya nyata. Di bab terakhir, kita akan belajar bagaimana mengembangkan pemikiran kritis untuk membebaskan diri dari bias, ilusi, dan mitos. Bab 5. Menjadi pemikir kritis. Cara membebaskan diri dari bias. Setelah memahami bias, ilusi, dan perangkap logika, muncul satu pertanyaan besar: bagaimana cara kita berpikir lebih jernih? Pemikiran kritis bukan bawaan lahir. Ia adalah keterampilan yang bisa dilatih. Sama seperti otot, kemampuan berpikir jernih akan melemah jika jarang digunakan. Sayangnya, kebiasaan berpikir otomatis, mengandalkan perasaan, intuisi, dan asumsi cepat, lebih mudah daripada memeriksa fakta dan merefleksi keyakinan. Apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis adalah kemampuan untuk mengamati informasi dengan skeptis sehat, memisahkan opini dari data objektif, menguji keyakinan sebelum menerimanya, mampu menunda penilaian agar tidak buru-buru menarik kesimpulan. Pemikir kritis tidak selalu meragukan segalanya. Mereka justru memiliki standar untuk percaya, bukan percaya hanya karena sesuatu terasa familiar atau nyaman. Hambatan terbesar, rasa nyaman. Mengapa kita jarang berpikir kritis? Karena bias dan ilusi memberikan rasa nyaman. Bias konfirmasi membuat kita merasa paling benar. Ilusi kontrol membuat kita merasa aman. Efek Dunning-Kruger membuat kita merasa kompeten. Pemikiran kritis menuntut kita menerima ketidaknyamanan, mengakui, mungkin saya salah. Mungkin saya tidak tahu. Mungkin keyakinan ini perlu diuji ulang.
Langkah praktis menjadi pemikir kritis berikut 4 kebiasaan sederhana untuk mulai melatih otot berpikir jernih. 1. Ajukan pertanyaan yang tepat setiap kali membaca klaim atau mendengar pendapat. Biasakan bertanya, apa buktinya? Siapa sumbernya? Adakah sudut pandang lain? Bagaimana jika ini salah? Pertanyaan semacam ini memaksa otak keluar dari autopilot. 2. Pisahkan fakta dan opini. Fakta sesuatu yang bisa diverifikasi, opini, penilaian subjektif. Contoh, vaksin sudah melalui uji klinis. Fakta, vaksin pasti berbahaya. Opini, mampu membedakan keduanya adalah fondasi berpikir kritis. 3. Kenali bias pribadi. Sadarilah bias yang paling sering muncul dalam dirimu. Apakah kamu cenderung menghindari informasi yang tidak sesuai keyakinan? Terlalu percaya intuisi? Meremehkan kompleksitas suatu masalah? Mengenali bias adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. 4. Latih kerendahan hati. Intelektual. Orang yang berpikir kritis bukan yang selalu punya jawaban, melainkan yang cukup rendah hati untuk mengakui batas pengetahuannya. Kalimat yang patut dibiasakan, saya belum tahu. Saya perlu mempelajari ini lebih dalam. Kerendahan hati adalah penangkal ilusi kepastian. Pemikiran kritis bukan skeptisisme buta. Menjadi pemikir kritis tidak sama dengan menolak semua hal. Tujuannya bukan menjadi orang yang selalu curiga, melainkan menjadi orang yang memilih percaya berdasarkan alasan kuat, bukan sekadar rasa nyaman. Kita hidup di era informasi yang banjir. Hoaks, klaim palsu, dan narasi manipulatif bertebaran setiap hari. Satu-satunya perlindungan adalah pikiran yang terlatih menimbang bukti sebelum memutuskan. Otak kita tidak sempurna. Ia dipenuhi bias dan ilusi. Tapi dengan kesadaran dan latihan, kita bisa menjadi lebih jernih, lebih bijak, lebih tahan terhadap kebohongan yang dikemas rapi. Karena pada akhirnya, pemikiran kritis bukan hanya soal cara kita menilai dunia, tetapi juga cara kita menjaga kebebasan berpikir. Dan itu, mungkin, adalah pertahanan terbaik agar kita tidak lagi mudah percaya hal yang salah. Kamu sudah mendengarkan hingga akhir. Itu artinya kamu telah melakukan satu langkah penting, menyadari betapa rapuh dan bias cara berpikir manusia. Tapi kesadaran saja tidak cukup. Mulai hari ini, jadilah orang yang lebih berani mempertanyakan keyakinan, termasuk keyakinan sendiri. Latih keraguan sehat. Uji setiap informasi sebelum kau izinkan menetap di kepalamu. Jika kamu merasa tulisan ini bermanfaat, bagikan pada orang lain yang juga ingin belajar berpikir lebih jernih. Karena dunia tidak kekurangan informasi. Yang kita kekurangan adalah kemampuan memilih mana yang benar. Berpikir kritis bukan pilihan, ini kebutuhan. Dan kamu sudah memulainya.